Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Aulati Rizky dengan NIM 0437128849. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Sistem Informasi. Dan pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil pengerjaan tugas praktikum 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu membuat aplikasi pemesanan bahan ajar Sita menggunakan v.js. Ini yang tampak di layar adalah halaman index.html yang berfungsi sebagai menu utama. Dan dari sini kita bisa mengakses dua halaman utama, yaitu halaman start dan halaman tracking demo. Sebelum kita memulai demo webnya, pertama kita akan menunjukkan struktur proyeknya terlebih dahulu. Nah, ini merupakan struktur proyek dari pengerjaan tugas 2 berikut ini. Di sini ada 3 file HTML, yaitu file index.html. Ini merupakan menu utama. Yang kedua adalah stock.html. Ini merupakan untuk stok. Dan tracking.html ini merupakan untuk delivery order. Nah, di sini saya juga membuat folder CSS yang berisi style.css. Nah, style.css ini merupakan logika kode untuk mengatur tampilannya. Disinilah saya mengatur tampilan dari website tersebut. Nah, selanjutnya saya juga membuat folder JS yang berisi data bahan ajar.js, stock app.js, dan tracking app.js. Nah, data bahan ajar sendiri merupakan logika untuk data dummy yang akan kita gunakan untuk running website tersebut. Nah, sedangkan untuk stock app.js ini merupakan logika v di halaman stock. Karena tadi kan ada dua halaman, itu halaman stock dan halaman tracking demo. Nah, untuk tracking apps ini merupakan logika v untuk halaman tracking. Di sini saya sudah memisahkan struktur ini sesuai dengan tampilannya, yaitu HTML, gayanya yaitu CSS, dan logika yaitu JS. Sekarang kita akan lanjut ke halaman demonstrasi, yaitu kita masuk ke menu utama tadi. Seperti yang sudah tampak di layar, ini merupakan menu utama. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman stok bahan ajar. Seperti yang sudah kita lihat, di sini kita bisa melihat daftar semua stok bahan ajar dalam bentuk tabel. Ini merupakan penerapan dari list rendering menggunakan V4 untuk menampilkan data. Kita juga bisa melihat data seperti kode, judul, kategori, hingga catatan. Untuk catatan itu sendiri, saya menggunakan direktif v.html agar teks HTML-nya bisa terrender. Bagian terpenting dari halaman ini sendiri adalah fitur filter dan fitur sortir. Nah, fitur filternya itu terdiri dari fitur filter dependent dan fitur stock reorder. Untuk filter dependentnya sendiri, kita akan menggunakan filter. Di sini kita memilih kategori, misalnya kategorinya adalah to daerah. Contohnya saya akan memilih Jakarta. Maka filter kategori sendiri akan memunculkan kategori-kategori yang masuk ke dalam Jakarta. Ini merupakan contoh penerapan dari filter dependent. Untuk filter stok sendiri, filter stock reorder sendiri, di sini kita bisa memfilter sesuai stoknya. Misalnya stok di sini untuk tampilkan menipis atau kosong.
kalau kita checklist, maka data yang ditampilkan hanya data yang berstatus menipis atau kosong saja. Ini merupakan contoh penerapan dari filter stock reorder. Selanjutnya adalah filter sortir. Fitur sortir. Nah, fitur sortir sendiri, kita bisa mengurutkannya berdasarkan A sampai Z, seperti di sini kita menggunakan toggle A, Z atau ZA. Jadi kebalikannya. Kalau ini contoh urutan dari ZA. Nah, ini sendiri contoh urutan dari AZ. Seperti itu. Di sini kita juga bisa sortir berdasarkan judul, stok, dan harga. Semua filter ini misalnya kita pilih kan, bisa kita reset dan cara klik reset filter. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba perhatikan kolom. Nah, di sini ada kolom status. Kolom status ini merupakan penerapan dari conditional. Karena jika stok aman, seperti ini contohnya, stok aman, perhitungannya adalah stok lebih atau sama dengan safety. Nah, stoknya itu di mana? Di quantity ini. Jadi kalau stoknya sama atau lebih dari safety-nya itu, maka statusnya akan berubah menjadi aman dan berwarna hijau. Jika stoknya lebih kecil daripada safety seperti ini, maka statusnya menipis dan tulisannya berwarna orange. Saya juga sudah membuat programnya. Jika stoknya 0, maka statusnya kosong. Nanti kita akan coba ya. Dan tulisannya itu berwarna merah. Ini diatur secara dinamis menggunakan vBin class. Selanjutnya kita juga menyediakan formulir input untuk menambah stok baru. Nah, formulir ini formulirnya saya buat seperti ini. Nah, di sini kita akan coba menambahkan stok baru. Contohnya, kita ingin menambahkan data bahan ajar baru nih. Kita bisa menambahkannya di sini. Masukkan judul bukunya, pilih kategorinya, pilih UPBJJ-nya, pilih lokasi raknya, harga bukunya. Nah, kita akan mencoba melihat nih seperti apa sih status kosong itu tulisannya, bentuknya. Kita bisa menambahkan, kita bikin kuantitinya di sini kosong ya. Nah, kita bisa menambahkan catatan di sini agar bisa dibaca. Misalnya ada inventory lain yang ingin melakukan pembaruan data gitu. Nah, di sini terlihat kan statusnya di sini kosong. Nah, di sini catatannya stok kosong, segera reorder. Save-nya 10 tapi kuantitinya 0. Ini masih bisa diubah, kita bisa mengeditnya. Kalau misalnya ternyata data bahan ajarnya sudah datang nih, nah kita edit, kuantitinya kita ubah 30, lokasi raknya mungkin catatannya edisi 2024. Nah, simpan seperti ini. Statusnya berubah jadi aman, safety-nya 10, kuantitinya 30, catatan juga berubah jadi edisi 2024. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat kode dari halaman ini sendiri. Untuk stok APBCS ini seperti yang terlihat.
kita lihat sedikit ya kode-kodenya. Di sini semua logika filter dan sortir tadi diatur oleh satu computed property utama, yaitu computed stock. Nah, di sini. Nah, computed property ini sangat efisien karena hanya akan menghitung ulang datanya jika ada perubahan di filter atau di list stock. Ini sesuai petunjuk soal yang diminta agar filter tidak perlu recompute kembali. Nah, untuk status stok sendiri yang aman, menipis, dan kosong, saya menggunakan metode bernama status class. Nah, ini status kosong. Yang terlihat. Metode ini yang menentukan kelas CSS berdasarkan perbandingan quantity dan safety-nya. Untuk validasinya sendiri, saya menggunakan metode validate form. Saya menggunakan metode validate form yang dipanggil di dalam save item. Yang terlihat ini. Validate form. Yang dipanggil dalam save item. Dan yang terlihat. Oke. Ini merupakan kode dari stok logika dari stok app itu sendiri. Selanjutnya kita akan balik lagi ke halaman website demo tadi. Di website demo ini sendiri kita akan mencoba buka halaman tracking DO. Ini adalah halaman tracking DO atau halaman tracking delivery order. Di sini saya sudah memasukkan salah satu contoh data, yaitu dengan nomor DO. Contoh datanya itu sudah kita masukkan di data bahan ajar.js di dummy data. Di sini kita akan coba mencari datanya. Kita cari. Nah, seperti yang terlihat, ini adalah nama mahasiswanya. Ini adalah NIM yang diinput. Ini adalah status tracking bahan ajarnya. Ini ekspedisi yang digunakan, tanggal kirimnya, paket yang dibeli, total harganya, dan ini tracking perjalanannya. Kalau nih kita ingin menambahkan delivery order yang baru, kita bisa menambahkannya di formulir input di bawah ini. Di formulir input di bawah ini sendiri, nomor DO-nya ini otomatis muncul. Jadi kita tidak perlu secara manual menuliskannya untuk mengurangi resiko kesamaan delivery order. Takutnya nanti sama kan. Jadi kita buat secara otomatis saja. Di sini kita bisa memasukkan NIM. Ini saya akan mencoba masukkan NIM saya, yaitu 43749. Nama, ekspedisinya kita pilih Express misalnya. IPA dasar. Ini harga paketnya. Nah, tanggal kirimnya kita pilih sini kita bisa menambahkan nomor DO-nya. Nah, nomor DO berhasil ditambahkan. Kita lihat terlebih dahulu datanya seperti apa. Ini kita bisa tekan tombol bersihkan. Kita masukkan nomor DO yang udah kita tambahkan tadi. Nah, seperti yang terlihat, untuk hasil DO dengan nomor tersebut, yang terdata adalah dengan nama Dinda Aulia Rizky dengan NIM 04371849. Statusnya diproses, ekspedisinya kita
refresh, tanggal kirim segini, totalnya, paketnya dan perjalanannya sudah nyampe mana. Seperti itu. Nah, di sini secara otomatis nomor DO-nya melanjutkan ke nomor DO berikutnya. Nah, kita coba selanjutnya kita lanjut ke halaman, bukan halaman sih, kode-kode dari tracking app.js. Nah, di sini kita buka tracking app.js. Ini adalah logika yang digunakan pada halaman tracking DO. Dan terlihat ini sebetulnya menggunakan metode config seperti itu. Di sini saya juga sudah menerapkan watcher di kedua file.js. Contohnya di stockup.js yaitu watch seperti ini. Saya menggunakan watcher untuk memantau perubahan pada objek filter pada list. Ini sudah memenuhi syarat minimal 2 watcher. Dan saya memasukkannya di stockup.js dan trackingapp.js. Untuk kreativitas interface-nya sendiri, saya menggunakan file style.css untuk membuat tampilan yang bersih dan responsif dan mudah untuk digunakan. Yang terlihat. Nah, di sini saya menggunakan layout berbasis card dan form yang interaktif. Demikian demonstrasi pengerjaan tugas 2 praktek v.js. Aplikasi ini telah mencakup semua fungsionalitas yang diminta, mulai dari data binding, list rendering v-for, conditional v-if, dan v-show, penggunaan compute properties dan method, implementasi watcher, serta pembuatan formulir input yang divalidasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.